Hai semuanya, balik lagi di video aku dan kali ini aku buat video yang udah lama banget aku pengen buat, dan ini tentang what's in my bag. Jadi apa isi tas yang aku punya. Di sini ini adalah tas terakhir yang aku pakai. Jadi aku punya 3 tas. Yang satunya itu ya ransel gini, dan ini comfortable banget, enak banget dipakai. Ini dari brand Kipling. Ini aku belinya original, dan ini di Thailand. Aku belinya waktu di traveling di salah satu mall di Thailand, di Bangkok kalau nggak salah. Dan 2 tas lagi itu dari New York. Aku nggak tahu itu apa brandnya, pokoknya yang ada lambang yang kayak XZ gitu, nggak tahu lah. Aku kurang tahu yang namanya brand-brand. Dan yang ketiga itu adalah Calvin Klein, dan itu baru aku beli kemarin di sini di Kazakhstan, di Almaty, karena cantik banget dan aku butuh tas yang agak gede. Jadi aku punya tas itu yang seukuran gini, kecil, yang dari New York. Yang satunya lagi tuh yang Calvin Klein itu agak gede, segede ini, cuman tetap nggak cukup gitu. Apalagi kalau misalkan aku keluar sama anakku, sama Ryan. Sekarang itu kalau misalnya aku keluar sama anak, aku selalu pengen bawa banyak barang, karena kalau misalnya udah sama anak harus siapin biasanya makanan kayak cookies gitu. Kalau misalnya Ryan dibawa keluar biasanya dia lapar, dan dia cepat banget laparnya karena masih masa pertumbuhan mau ke remaja. Jadi makannya banyak, itu anak laki-laki. Dan biasanya aku bawa juga hand sanitizer untuk bersih gitu, supaya bersih kitanya ketika kita keluar. Jadi biasanya dalam tas aku yang pasti aku bawa adalah handphone. Cuman ini 2 handphonenya udah aku keluarin dari tas, karena yang satunya aku pakai untuk nge-record video sekarang, audionya. iPhone 13 Pro yang dikasih sama suamiku di hari ulang tahun aku. Jadi HP ini pemberian suamiku di tahun 2021, itu pas New Year. Pas masuk ke 2022-nya itu aku beliin HP, karena HP aku udah rusak. iPhone 8 Plus yang udah dipakai selama kurang lebih 4 tahun itu rusak. Jadi dibelilah HP yang baru gitu sama beliau. Nah jadi yang ini itu dipakai untuk ya udah cuman wifi. Jadi kalau misalkan hilang juga bisa beli lagi yang murah. Jadi ekonomis banget. Terus selanjutnya kita lihat isi yang lain dari tas aku. Jadi ini tas ransel yang biasanya aku pakai kalau misalnya aku keluar dengan anakku. Aku sering banget pakai tas ini, karena kalau misalnya pakai tas ini tuh ya mudah aja gitu, nggak bakalan ribet yang namanya kayak ngisi-ngisi gitu. Kalau misalnya tas yang kecil itu biasanya aku cuma pakai kalau misalnya aku pergi sendiri atau dengan suamiku kalau misalnya pengen dinner. Tapi kalau misalnya dengan Ryan itu selalu bawa tas ini. Jadi isi tas ini apa sih? Pertama, aku sekarang udah suka banget pakai yang namanya sunglasses. Jadi dulu-dulu itu nggak pernah pakai yang kayak gini gitu. Jadi semenjak udah grow, improve, punya penghasilan sendiri, udah sibuk, jadi kayak wanita karir sekarang gitu ya. Kalau dulu kan berumah tangga, jadi mau kemana-mana ya pakai dasar, pakai baju biasa, ya udah paling dandan ketika keluar dengan suami. Tapi sekarang kalau misalnya kemana-mana itu pengen yang kayak safe gitu, terutama untuk mata gitu ya. Kayak mata aku kan, aku sering pakai lenses, dan itu kalau misalkan nggak pakai kacamata itu biasanya kering gitu kalau misalnya udah keluar. Dan aku nggak suka pakai yang tetes-tetes mata gitu, nggak mau ribet-ribet seperti itu. Jadi aku kemarin beli sunglasses. Pas aku beli sunglasses pertama itu aku beli dari Miniso, dan itu murah banget waktu aku di Thailand. Dan sekarang akhirnya aku tinggal di Kazakhstan, dan aku little by little pengen cari yang ada brandnya, dan aku pengen ngerasain apa sih bedanya gitu kalau misalkan yang harganya murah dengan yang harganya mahal gitu. Aku suka eksperimen seperti itu ya, makanya aku rajin kerja karena aku suka eksperimen sesuatu yang kelasnya berbeda. Itu apa sih kualitas yang mereka jual di situ gitu. Jadi ini aku beli merek dari Rusia, Ekonika kalau nggak salah namanya, dan ini aku suka banget pakai ini. It's just so comfortable, enak banget dipakai, dan dia itu nggak kayak dark gitu colornya. Jadi aku punya 3 more sunglasses yang aku taruh, nggak aku pakai, karena dari 3 yang aku punya, kemudian ini yang keempat, itu cuma 2 yang aku senangi. Yang satunya yang warna putih yang biasanya aku pakai dan aku post foto di Instagram, dan ini baru yang kayak gini, modelnya ini enak banget dipakai. Dan kalau misalkan di luar itu, kalau misalnya kita pengen kayak orang itu nggak put attention on us,
nggak ngelihat kita gitu. Supaya kita bisa ngelakuin apa yang kita mau cepat. Nah itu biasanya aku pakai sunglasses. Next, aku punya dalam tas aku ini kayak pouch kecil banget, dan ini udah rusak. Ini sebenarnya ada gantungannya, cuman gantungannya udah rusak, dan ini kemarin aku beli juga waktu di Thailand. Isinya apa sih pouch ini? Jadi isinya tuh kayak ikat rambut yang kayak gini, dan ini nih bahannya itu yang memang gak ngerusak rambut gitu. Jadi ikat rambut sama jepitan yang kecil, karena aku sekarang udah buat poni, jadi aku suka yang kayak butterfly hair, curly hair yang kayak gini. Jadi biasanya kalau misalnya kerja atau ada meeting atau keluar gitu dengan teman risih sama rambut, ya udah aku pakai jepitan rambut ini. Next, aku punya power bank. Ini yang apa sih? Aku nggak tahu ini, yang magnet gitu, power bank untuk iPhone. Dan ini aku baru beli. Biasanya aku nggak ada pakai power bank, cuman sekarang karena udah hampir 2 tahun, iPhone aku itu baterainya biasanya suka habis sebelum aku sampai ke suatu tempat misalnya. Nah jadi supaya suami dengan anak nggak khawatir kalau misalnya aku pergi sendiri, aku selalu sediain power bank. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya udah tinggal dicas, dan itu selalu siap siaga di tas. Next, ada Apple Pencil, dan ini punya anakku, karena ini sebenarnya punya aku, cuman iPadku rusak, jadi anakku baru beli iPad baru, dan ini kemarin aku bawa iPad dia di dalam. Bayangin, makanya aku pakai ransel karena iPad dia gede, jadi ini ya pensil punya dia, Apple Pencil sekarang. Next, aku ada tisu untuk bersihin muka. Biasanya kalau misalnya Ryan makan di luar itu dia biasanya kayak berantakan gitu loh, jadi aku nggak bisa ngeliatnya kayak gitu, jadi aku siapin tisu untuk kasih ke anakku. Terus yang selanjutnya aku punya hand cream, dan ini aku bawa 2 karena aku suka baunya, dari merek Gemela in France. Ini produknya Korea, dan ini udah lama banget, terkenal banget, baunya enak banget. Kalau udah masuk usia 30 tahun, itu tangan itu harus dijaga ya, karena kita kan biasanya pegangan nih dengan suami. Kalau misalnya suami pengen ngerasain kalau misalnya kita itu ya udah cantik gitu, terus lembut gitu tangannya, kulitnya, ya udah aku selalu pakai hand cream. Dan aku rajin banget ngelakuin yang namanya cuci piring di rumah. Aku bersih rumah sendiri, jadi tangan itu biasanya jadi kasar. Nah, hand cream ini ngebantu untuk ngerawat kulit tangan kita, bukan wajah aja, bukan tubuh aja yang dirawat ya guys, tapi juga tangan. Next, aku punya lipstick. Ini kemarin waktu aku keluar pergi makan dengan teman-teman orang Indonesia. Biasanya aku kalau misalnya muka pucat itu aku agak gimana gitu. Nah jadi aku selalu bawa lipstick ini. Ini adalah favorit aku sekarang. Aku punya banyak lipstick koleksi, tapi yang sering aku pakai itu ini sama lip balmnya dari Rhode. Cuman aku jarang bawa Rhode, jadi aku nggak tahu ini benar atau enggak ya spellnya, mengatakannya Rhode, aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku bawa lipstick ini dari Clinique, dan sebenarnya aku tuh pengen cari yang Black Honey, kalau nggak salah waktu itu yang terkenal banget gitu. Cuman mereka di sini udah sold out, jadi aku pakai yang ini, yang Black Honey Pop, tapi yang bukan yang matte, ini yang ke glossy gitu kalau misalnya pakai. Dan sekarang aku lagi pakai nih pada saat buat video sekarang. Next, aku punya sisir. Ini made by wood, jadi ini kayak dari kayu gitu, dan ini sisirnya bagus banget dipakai kalau misalnya keluar. Next, aku punya earphone. Ini earphone suamiku yang beli, ini dipakai untuk kerja. Jadi aku dulu punya AirPods dari Apple, itu rusak, jadi aku malas mau beli lagi karena cepat banget rusaknya gitu loh. Jadi aku beli yang murah aja, yang penting bisa dipakai kalau misalnya keluar, atau enggak aku biasanya pakai yang ada wire-nya. Sekarang AirPods itu atau headset itu ada di kamar, jadi aku nggak bawa dalam tas terus menerus karena aku jarang suka pakai itu gitu. Next, aku punya hand sanitizer. Kemudian aku punya Gucci Bloom, ini parfum. Aku sekarang suka banget sama parfum. Aku punya sekitar 10 koleksi parfum yang beda-beda baunya. Dan ini gift dari pas kemarin beli parfum dari Versace yang baru, jadi mereka kasih banyak banget gift untuk kasih parfum yang travel size seperti ini. Jadi ini aku suka baunya. Ini Gucci Bloom Intense. Aduh, ini enak banget baunya. Jadi aku biasanya bawa dalam tas kalau misalnya parfum aku wanginya udah habis gitu.
Next aku punya tisu basah, ini juga antibakterial karena biasanya aku dengan suamiku dan anakku pergi makan dan mereka berdua itu malas banget yang namanya bawa hand sanitizer. Itu suamiku biasanya nggak bawa, jadi kalau misalnya kita malas jalan ke toilet ya udah pakai ini aja kalau misalnya pengen bersihin tangan atau tangannya kotor. Next aku punya wallet card, I don't know how to call it, tapi ini kartu yang dimana banknya aku dari yang aku buat di setiap negara yang aku datengin. Kalau misalnya aku stay lama aku selalu buat bank, jadi akun bank, karena kita punya visa yang bisa stay lama, jadi biasanya kita bisa buat akun bank. Nah ini jadi ada banknya dari Indonesia, dari Thailand, kemudian dari Almaty, dari Rusia juga ada, kemudian KTP-nya aku. Jadi aku cashless person, jadi aku nggak suka bawa uang yang banyak gitu. Aku sekarang sukanya pakai kartu, pakai bank sendiri, kartu sendiri, jadi tinggal gesek gitu. Dan ini card holdernya dari Guess. Kemarin sebenarnya aku pengen beli dari Calvin Klein atau Dior, cuman sayang duit ya. Jadi aku beli yang ini aja yang murah tapi kualitasnya bagus banget dari Guess gitu. Next yang terakhir aku punya di tas aku adalah kertas papers. Kenapa? Karena aku adalah spesialis gesar. Aku kerja sebagai spesialis gesar di perusahaannya Gesar, sebuah self development method terbaru di dunia pada saat ini. Jadi aku salah satu spesialis di sana, expert juga, dan aku ngajarin orang untuk menggunakan metode ini untuk merubah hidup mereka juga. Dan aku selalu bawa kertas di dalam tas yang aku punya. Kalau misalnya lupa, aku biasanya minta dengan suamiku, karena apapun yang pengen kita pahami tentang diri kita, what we feel, kadang kita nggak bisa memproses itu dengan detail di kepala kita gitu ya. Jadi setiap aku pengen understand myself, aku dalam kondisi apa pada saat ini, dan aku misalnya kerja atau aku pengen menaruh perasaan aku untuk diperbaiki nanti di rumah untuk dilakukan sesi gesar untuk menghilangkan masalah atau sesuatu yang mengganggu aku, ya udah aku selalu sedia kertas, karena kertas adalah media atau link kita untuk ke alam bawah sadar kita yang kita gunain di Gesar untuk mecahin masalah kita. Jadi ini adalah medianya. Kertas kosong seperti ini simple, yang dimana kita bisa ngerasain apa proses terdalam dalam diri kita dengan menggunakan kertas ini. Jadi aku selalu bawa kertas. Kalau nggak ada kertas, biasanya aku pakai tisu. So that's all. Itu adalah isi tas aku. Nggak ada lagi. Dan ini gantungan kunci monyet. Aku suka. Cute. Jadi ini adalah isi tas aku biasanya yang aku bawa. Kalau misalkan aku pakai tas kecil, biasanya aku cuma bawa ini, kemudian sunglasses, kemudian jepit rambut itu biasanya cuma satu, ikat rambut satu, kemudian power bank itu pasti, hand cream pasti, perfume pasti, kemudian sisir sama card holder. Dan yang lain-lainnya itu biasanya kalau misalnya pakai ransel, karena kalau misalnya pakai tas kecil aku yang 2 itu nggak cukup gitu. So I hope you like the video. Aku harap kalian suka dengan video yang aku buat. Next, kasih tahu aku video apa lagi yang kalian pengen tahu tentang aku. Ini udah spill what is in my bag. Aku suka banget nonton biasanya what's in my bag dari Vogue atau kayak akun-akun apa gitu di YouTube, and it inspires me. Kenapa nggak buat what's in my bag untuk akun yang aku punya sendiri gitu. Next, kalian mau video apa? Tinggal komen aja di kolom komentar, aku bakal buat. Mungkin kalian pengen tahu kalau belanja di sini itu habis berapa tinggal luar negeri. Kemudian mungkin kalian pengen tahu juga what's in our house, home tour. Tapi rumah kita nggak gede-gede banget di sini karena di sini mahal banget rumahnya, dan sayang kalau misalnya kita pengen rent rumah yang mahal banget, kita nggak selamanya di sini, kita pasti bakalan pindah-pindah lagi. So saranin video apa yang kalian pengen lihat selanjutnya. See you and thank you for watching. Bye bye.